Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari yang baru, udara yang cerah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk penyertaan, penjagaan yang Tuhan berikan. Kami mohonkan berkat-Mu kembali Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu kepada setiap kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari kitab Yesaya, pasal 50 ayat yang ke-6. Dikatakan, "Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi." Saudara, tema kita hari ini ialah harga sebuah keselamatan. Saudara, minggu-minggu ini kita sedang mempersiapkan hati dan diri kita dalam memperingati kesengsaraan dan penderitaan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Saudara, ketika kita berbicara mengenai kesengsaraan dan penderitaan yang dialami oleh Tuhan kita, maka kita melihat ada harga dari sebuah penebusan yang telah dikerjakan oleh Kristus yang sungguh besar dan luar biasa dalamnya. Harga yang dibayar oleh Kristus, saudara, ada sebuah ketaatan yang total atas misi dan panggilannya sebagai seorang utusan atau hamba Allah. Namun saudara, saya mendapati banyak juga orang Kristen yang memiliki pemahaman yang samar tentang penderitaan Kristus. Mereka menganggap terlalu biasa peristiwa penyaliban Kristus, dan pada akhirnya mereka kurang menghargai keselamatan yang sudah Kristus lakukan dan masih tinggal di dalam ketidaktaatan kepada Allah. Karena itu saudara, penting bagi kita untuk menyelami kembali ketaatan yang sempurna yang telah Kristus lakukan dan bagaimana kita meresponinya. Saudara, Yesaya 50 ayat 6, kita melihat nubuat tentang hamba yang dinubuatkan, yang menanggung penderitaan. Sang hamba mengetahui dengan jelas apa kehendak Allah atas dirinya. Ia sadar bahwa ia akan mengalami penderitaan, penghinaan, bahkan penghukuman. Bukan penderitaan karena kesalahan yang pantas diterimanya, melainkan karena ketaatannya terhadap kehendak Bapa. Terhadap penderitaan ini, ia tidak memberontak, tetapi dengan rela memberikan punggungnya untuk dicambuk. Ia memberikan pipinya kepada mereka yang mencabut janggutnya. Ia dengan rela mengalami penghinaan besar terhadap nama baik dan harga dirinya. Ia tidak memalingkan mukanya ketika ia dicela dan diludahi. Saudara, sungguh besar pengorbanan yang telah Kristus lakukan. Ia rela mengalami semua itu demi saudara dan saya. Bahkan di ayat 5 dikatakan, terhadap semua itu ia tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Artinya apa? Dengan ketaatan, dengan konsistensi, Kristus menjalani jalan salib demi membayar hutang dosa kita. Saudara, apa yang membuat Tuhan mau melakukan semua itu bagi kita? Tentunya karena kasih-Nya yang besar buat kita. Dan juga karena Tuhan tahu keadaan manusia. Kita manusia yang lemah, yang dikuasai oleh kedagingan, dan kita tidak mampu melepaskan dari kutuk dosa yang mengikat kita. Karena itu Tuhan datang ke dalam dunia, membeli dan melepaskan kita di kutuk dosa. Sehingga dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 20, "Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Demikian 1 Korintus 7 ayat 23 dikatakan, "Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar." Saudara, sungguh besar pengorbanan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan. Tuhan telah membeli kita
dan harganya telah lunas dibayar. Membeli kita bukan dengan emas dan perak, bukan dengan miliaran rupiah, tetapi dengan darah Kristus yang kudus, yang suci, yang besar. Saudara, kita manusia berdosa, namun Tuhan mengasihi kita, membayar dosa-dosa kita dengan nyawanya di atas kayu salib. Saudara, sungguh kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena itu kalau kita mendapati dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas dan perak, melainkan dengan darah yang mahal, itu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikian juga dalam Filipi 2 ayat 6-8 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba yang menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Saudara, Tuhan Yesus membayar begitu mahal untuk membeli, menebus, dan membebaskan kita dari yang tertinggi ia menjadi yang terendah, dari yang termulia ia menjadi yang terhina, dari yang terkaya ia menjadi yang termiskin. Saudara, itulah harga sebuah keselamatan dari Kristus bagi kita manusia yang berdosa. Saudara, patutlah kita bersyukur untuk kasih dan pengorbanan Tuhan. Dan mari kita persiapkan diri kita dalam menyambut Jumat Agung dan mengingat kesengsaraan dan penderitaan Kristus dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Mari saudara, kita responi dengan hidup memuliakan nama Tuhan. Kiranya renungan ini memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar, penderitaan-Mu, pengorbanan-Mu yang nyata, yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib buat kami yang berdosa ini. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami, biar kami bisa Tuhan menghargainya, menghidupinya akan keselamatan yang sudah kami terima dengan hidup sungguh-sungguh sebagai manusia baru. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur. Kami serahkan berbagai aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang memimpin, menyertai, menolong setiap kami. Dan Tuhan pula yang memberkati setiap pekerjaan, usaha yang kami kerjakan. Tuhan tolong, kami serahkan keluarga kami Tuhan, pertumbuhan anak-anak kami dalam tangan Tuhan, dalam studi mereka, baik mereka studi di SD, SMP, SMA, bahkan sampai di universitas. Berkati mereka, berikan mereka kepintaran, kepandaian, bahkan jagai mereka Tuhan dari pergaulan yang buruk, dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Tuhan, berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, dan jadikan mereka anak-anak yang berhasil, yang takut akan Tuhan dan mencintai akan orang tua. Terima kasih Tuhan, kami bawa anak-anak kami hanya kepada Engkau. Tuhan, berkatilah mereka. Terima kasih Bapa. Inilah seru doa kami kepadamu. Hai, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara. Selamat beraktivitas. Dan mari kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.